Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih tentang angka indeks, yakni untuk indeks tertimbang. Nah, kalau untuk indeks tertimbang, di sini indeks tertimbang ini katanya memberikan sebuah pembobotan, ya, artinya ada pemberat di sana yang berbeda pada masing-masing komponen. Jadi di dalam indeks tertimbang ini akan ada juga beberapa jenis produk, ya, seperti pada indeks agregatif, ya, artinya yang diperhitungkan itu bukan hanya satu jenis produk, tetapi ada beberapa jenis produk. Nah, beberapa jenis produk ini, ya, disesuaikan lagi, ada yang namanya pembobotan untuk masing-masing jenis produknya, karena dia harus menyesuaikan, karena pada dasarnya katanya setiap barang dan juga jasa memiliki tingkat utilitas yang berbeda, ya, artinya di sini disesuaikan lagi oleh perusahaan untuk masing-masing barang dari beberapa jenis barangan yang tadi dijual. Nah, ada beberapa metode di dalam indeks tertimbang yang akan kita coba bahas beserta contoh soalnya. Yang pertama di sini adalah metode Laspeyres, ya. Jadi metode Laspeyres ini adalah katanya metode angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar ataupun Q0-nya, ya. Jadi di sini ada rumusnya IL, ya, sigma PN Q0, ya, dibagi dengan sigma P0 Q0. Jadi di sini Anda harus melakukan pengkalian, ya, antara price harga dengan quantity, ya, untuk memperoleh nilainya, ya, baru nanti dikali dengan 100. Nah, di sini juga sudah ada contoh soal, ya, di mana contoh soal ini katanya ada data kursi yang diproduksi oleh satu perusahaan. Di sini datanya ada tahun 2017 hingga tahun 2019. Nah, di sini jenis kursinya ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nah, kita diminta untuk menghitung angka indeks kuantitas model dengan metode Laspeyres pada tahun 2018. Berarti yang diperhitungkan adalah yang tahun 2018. Nah, dia datanya sampai 2019, tetapi yang diminta untuk diperhitungkan adalah 2018 dengan tahun dasarnya yakni 2017. Nah, kita akan cobakan dengan menggunakan metode Laspeyres ini tadi. Berarti di sini kita bisa masukkan rumusnya, ya. IL Oke. Ya, sigma PN Q0 dibagi dengan sigma P0, ya, Q dasar, ya, dikali dengan 100. Nah, berarti, ya, kita cobakan untuk tahun 2018, ya. 2018 berarti sigma PN-nya berapa untuk yang kecil dulu? Ya, untuk yang kecil dulu berarti 2018 ini sigma P, ya, 35.000. Berarti di sini untuk yang kecil dulu 35.000, ya, dikali dengan Q0, ya. Q-nya 0 dikali dengan 200. Oke, ini untuk yang kecil. Ditambah lagi untuk yang besar, ya. Yang besarnya berarti sigma PN-nya yang sedang, ya, 55.000, ya, dikali dengan, ya, 250 yang sedang. Oke, berarti ditambah lagi yang besar, ya. Yang besarnya berapa? 90.000, ya, N-nya dikali dengan Q0-nya, ya, tertimbangnya 150. Oke, nah baru dibagi dengan untuk yang bawahnya, ya, P0 Q0-nya, ya. Nah, sekarang berarti P0 untuk yang kecil, ya, P0-nya 30.000 gitu, ya, dikali dengan 200, ya, ditambah dengan 50.000 dikali dengan 250. Yang ini, ya, nih 2017, ya, yang apa namanya PQ0-nya, baru ditambah lagi dengan 80.000 dikali 150. Nah, ini tinggal dikalikan
Berarti di sini semua dikalikan sehingga kita dapat totalnya yakni 34 juta ya. 250.000 dibagi dengan 30.500.000. Nah, ini dikali dengan 100. Maka di sini kita bisa langsung bagikan, kita akan memperoleh hasil sebesar ya. Di sini hasilnya adalah sebesar 112,30%, dibulatkan aja. Nah, jadi nanti dari hasil ini berarti kita buatkan simpulannya ya. Yang mana di sini berarti simpulannya ya, untuk kuantitas nih model last payers tahun 2018 ini tadi 2017 ke 2018 ya, untuk PT Zoo Furniture ini naik sebesar berapa persen? 12,30%. Nah, ini untuk metode yang pertama yakni metode last payers. Nah, selanjutnya di dalam metode yang kedua untuk indeks tertimbang adalah metode Paste. Nah, metode Paste ini adalah metode yang mana angka indeks tertimbangnya itu ya berdasarkan faktor penimbangnya adalah kuantitas dari tahun ke N ya. Nah, jadi di sini nanti QN-nya ya tahun ke N yang kita akan perhitungkan itu akan menjadi bobot ya ataupun penimbangnya. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya, yakni PN ya, sigma PN QN dibagi dengan sigma P dasar QN. Nah, soalnya sama soal yang tadi juga, kita diminta untuk membuat metode model Paste untuk tahun 2018 dengan tahun dasarnya 2017. Nah, jadi ingat ya kawan-kawan, nanti pertanyaannya kalau misalkan diminta tahun N-nya 2019, tahun dasarnya 2017, berarti perbandingan yang dibuat adalah tahun 2019 dengan 2017. Tapi kalau soalnya minta, meskipun dia menyajikan 3 tahun, tetapi soalnya minta yang dihitung N-nya adalah tahun 2018. Ya, berarti tahun 2018 lah yang akan kita bandingkan dengan tahun dasar 2017. Jadi nanti tolong diperhatikan soalnya dengan baik ya dalam mengerjakan metode dengan indeks tertimbang. Selanjutnya berarti kita akan mencoba memperhitungkan ya kecil, sedang, dan besar ini tadi kursinya ya dengan rumus Paste ini tadi, IP sama dengan sigma PN QN dibagi dengan sigma P dasar QN ya dikali dengan 100. Nah, kita coba dulu yang pertama, berarti untuk yang kecil dulu ya. Untuk yang kecil berarti PN-nya 2018 berarti di sini 35.000 ya. Kita kalikan dengan QN-nya 250 ditambah untuk yang sedang 55.000 dikali dengan QN-nya 280 ya 80. Nah, yang besar berarti 90.000 dikali dengan 190 kali dengan 190. Nah, ini kali ya, ini titik sama aja ya. Nah, ini dibagi dengan ya P dasar QN, berarti P dasar untuk yang kecil 30.000 dikali ya Q untuk N ya, QN-nya dasar 250 ditambah P untuk yang sedang 50.000 dikali dengan QN-nya 280, berarti QN ini sama dengan yang di atas ini ya, ditambah P dasar 80.000 untuk yang besar dikali dengan 190 untuk QN-nya ya. Nanti ini tinggal dikalikan saja ya, dikalikan dulu baru ditambahkan, dikalikan, ditambahkan, ditotalkan sehingga kita dapat totalnya. Di sini sudah saya hitungkan 41.250.000 ya, dibagi dengan
36.700.000. Nah, ini dikali dengan 100 ya, maka di sini diperoleh artinya 112,40%. Nah, ya karena dia lebih dari 100%, berarti di sini kita dapat buat simpulannya untuk metode pascenya dari tahun 2017 ke 2018. Berarti ini naik ya, naiknya sebesar berapa? 12,40%. Nah, ini perhitungan untuk metode pasce. Nah, untuk metode selanjutnya di dalam indeks tertimbang adalah metode Irving-Fisher. Nah, jadi metode Irving-Fisher ini adalah angka indeks ideal katanya kan, yang mana dia memperhitungkan indeks dengan mengkompromikan mencari rata-rata ukur dari indeks Las Peires dan juga indeks pasce. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau Las Peires kan yang sebelumnya ini memberikan penimbangnya itu kepada tahun dasar, sedangkan pasce ini memberikan penimbangnya pada tahun N ya, ataupun tahun yang diperhitungkan. Nah, jadi syarat untuk menggunakan metode Irving-Fisher adalah dengan menghitung metode pasce dan juga Las Peires yang sebelumnya, nanti baru dimasukkan ke dalam rumus metode Irving-Fisher dengan menggunakan akar ya dari metode Las Peires dikali dengan metode pasce. Nah, untuk soal yang ini kawan-kawan silahkan lihat, untuk soal yang ini nih soalnya sama menggunakan soal yang sebelumnya yang sudah kita cari metode Las Peires-nya dan juga metode pasce-nya. Jadi kita sudah bisa langsung masuk ke rumusnya saja, nanti silahkan diputar kembali untuk cara mencarinya ya. Berarti saya sudah bisa masukkan ke rumusnya IF sama dengan akar dari metode IL itu tadi dikali dengan IP. Nah, ini tadi jawabannya untuk jenis kursi kecil, sedang, dan besar itu sudah ada sebelumnya ya. Kalau kita lihat di video sebelumnya itu untuk IL-nya saya bisa masukkan langsung akar. Untuk IL-nya di sini didapatkan naik tadi ya sebesar total semuanya yakni 112,30% ya, dikali dengan IP-nya. IP-nya tadi kita dapatkan 112,40 ya persen. Nah, ini nanti silakan dicari akarnya, berarti 112,30 dikali dengan 112,40 ya, berarti di sini kita dapat akarnya sebesar 112,35%. Nah, jadi dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan metode Irving-Fisher ataupun metode IV index tadi ya, dari tahun 2017 ke tahun 2018 untuk produksi PT Ziu Furniture ini sama ya, masih mengalami kenaikan ataupun naik sebesar 12,35%. Oke, selesai untuk metode Irving-Fisher. Yang selanjutnya di dalam indeks tertimbang metode yang keempat yakni metode Drobish ya. Metode Drobish juga sama dengan metode sebelumnya ya, yakni metode Drobish ini juga menggunakan kombinasi dari indeks Las Peires dan juga indeks pasce. Nah, tetapi metode Drobish ini menggunakan rata-rata. Kalau tadi sebelumnya ya, sebelumnya di dalam metode Irving-Fisher dia menggunakan akar ya dari kedua-duanya. Nah, kalau ini dia menggunakan rata-rata. Karena apa dia menggunakan rata-rata? Karena tujuannya adalah untuk memperkecil perbedaan yang diperoleh dari indeks Las Peires dengan indeks pasce ini tadi. Nah, jadi rumusnya sama ya, indeks Drobish ya, ID sama dengan IL ditambah dengan IP dibagi dengan 2. Nah, jadi soalnya juga sama ya, soalnya juga soal PT Ziu ini tadi kita diminta untuk mencari untuk tahun 2018 indeks Drobish-nya ya. Berarti kita bisa masuk ke rumus ya, IL ditambah dengan IP dibagi dengan 2. Nanti silahkan dilihat saja hasil dari Las Peires dan juga hasil dari pasce yang sebelumnya ya. Di sini saya langsung masukkan, berarti 112,30 ya, Las Peires-nya ditambah dengan 112,40 ya. Ini tadi persen, nanti dibagi dengan 2. Nah, di sini kita berarti langsung peroleh hasilnya 112,35%. Nah, jadi kita dapat buat simpulan berdasarkan indeks Drobish
ya, bahwa untuk tahun 2017 ke 2018 ya, PT ZIU ini tadi mengalami kenaikan juga sebesar 12,35%. Nah, ini untuk indeks Drobis ya. Tetapi dengan catatan harus dicari last payers dulu dan juga pascenya terlebih dahulu. Yang terakhir di dalam perhitungan indeks tertimbang adalah metode Edgeworth ya, ataupun IE. Nah, metode Edgeworth ini ya, di mana metode ini digunakan menggunakan perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas katanya dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar. Jadi dia mempertimbangkan dua-duanya, Q0-nya juga dan juga QN-nya juga yang digunakan sebagai faktor pembanding. Makanya di sini sudah muncul rumusnya ya. Di sini sudah ada rumusnya. PN nanti sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali dengan masing-masing yang diperhitungkan. Nah, di sini juga sudah ada soal. Kita masih menggunakan soal yang sama, yakni PT ZIU untuk kita hitungkan dengan menggunakan Edgeworth ini tadi. Ya, kita akan cobakan. Berarti kita masukkan dulu rumusnya, sigma PN dikali dengan nanti kuantitinya kita hitung satu persatu ya, berdasarkan jenis barangnya dibagi dengan sigma P0 dikali dengan kuantiti N ditambah kuantiti nolnya ya, kuantiti 0 dikali dengan 100. Nah, kita bisa buatkan ya perhitungannya untuk metode Edgeworth-nya. Berarti yang pertama ya, yang pertama mau kita perhitungkan adalah sigma PN dikali dengan QN ditambah dengan Q0 ini sorry ya, ini Q0 nih tadi ya. Nah, jadi kita langsung perhitungkan untuk yang kecil dulu. Yang kecil dulu berarti kita sigmakan, berarti kita kurungkan sigma PN yang kecil 2018 berarti 35.000 ya, dikali dengan QN ditambah dengan Q0-nya ya. QN-nya berarti 250, Q0-nya 200, berarti kita totalkan 250 ditambah 200 berarti 450. Nah ya, ditambah lagi yang sedang N-nya 55.000 ya, dikali dengan QN ditambah Q0 280 ditambah 250 berarti totalnya adalah 530. Nah, ditambah lagi yang ketiganya ada 90.000 ya, dikali dengan ya 190 ditambah 150 kita totalkan berarti 340 ya, 340. Nah, tutup kurung ya. Nah, ini akan dibagi, ini takut tidak terlihat, 340 ya. Nah, di sini akan dibagi, saya kesinikan sedikit, berarti sigma P0 berapa? P0 ya, kecilnya adalah 30.000 ya, dikali dengan hasil perkalian ini berarti kita ambil aja ini 450 ya, ditambah ya P0 untuk sedang 50.000 dikali dengan 530 ditambah lagi ya P0 yang terakhir 80.000 dikali dengan 340 ya, sama dengan yang di atas. Nah, ini bisa kita totalkan, yang terakhir dikali dengan 100% ya, berarti ini totalnya adalah 112,35%. Nah, nanti silahkan coba dihitung sendiri ya, ini ditotalkan dikali ditotal semuanya dikali dengan 100% setelah dibaginya itu tadi. Nah, jadi kita bisa buat simpulan bahwa dengan menggunakan IE ataupun indeks Edgeworth ya, tahun 2017 ke 2018 perusahaan ini, PT ini mengalami kenaikan sebesar 12,35%. Nah, jadi ini hasilnya kalau kita lihat ya sama dengan indeks sebelumnya ya, yakni metode Edgeworth ya dan juga metode Drobis
ya mengalami kenaikannya sama sebesar 12,35% karena ketiga-tiga metode ini melihat kepada ataupun mempertimbangkan adanya dua metode. Yang pertama yakni metode Pasce dan juga metode Last Payers. Nah, jadi ini adalah perhitungan untuk indeks tertimbang. Nah, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.